Saya akan menjelaskan materi tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu ciri-ciri pembelajaran tematik. Ciri-ciri yang pertama yaitu peserta didik sebagai pusat pembelajaran, yaitu anak didik ditempatkan sebagai pelaku utama pada proses pembelajaran. Seluruh arah tujuan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung, yaitu memungkinkan siswa mengalami sendiri mulai dari proses sampai dengan produknya. Yang ketiga, yaitu menghilangkan batas antar mata pelajaran. Mata pelajaran yang diberikan disajikan dalam satu unit tema yang sama. Yang selanjutnya lebih fleksibel, yaitu menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, yaitu biasanya lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik. Yang keenam, menggunakan prinsip PAKEM, yaitu PAKEM singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran tematik menganut prinsip bahwa belajar harus melibatkan anak didik secara aktif. Yang selanjutnya, menyeluruh atau holistik, yaitu pembelajaran tematik bersifat terintegrasi dan melibatkan satu tema dari berbagai perspektif, sehingga hasil pembelajaran yang dirasakan lebih menyeluruh. Yang selanjutnya itu bermakna, yaitu meningkatkan makna dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Menurut Trianto, tahun 2009, prinsip pembelajaran tematik yang pertama yaitu pengalian tema, yaitu merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik. Dalam pengalian tema harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas. Yang kedua, tema harus bermakna. Yang selanjutnya, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang selanjutnya, tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Dan selanjutnya, tema harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Nah, yang kedua yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran. Yang prinsip yang ketiga yaitu prinsip evaluasi, yaitu pada saat guru melakukan evaluasi atau penilaian kepada peserta didik. Yang keempat yaitu prinsip reaksi. Nah, yaitu guru harus bereaksi terhadap aksi siswa pada saat proses pembelajaran atau pada saat ada sesuatu kejadian yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pemahaman materi mata pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang terakhir, meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Kekurangan pembelajaran tematik yaitu yang pertama, menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari wawasan, kreativitas, percaya diri, dan lain-lainnya. Yang kedua, mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik. Yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Yang keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh.
materi yang keempat yaitu implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama, implikasi pembelajaran tematik bagi guru, yaitu pembelajaran tematik membutuhkan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran, pengalaman bagi siswa, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan menyatukannya agar lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan dengan secara utuh. Nah, yang kedua, implikasi pembelajaran tematik bagi siswa. Yang pertama, siswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk belajar secara individual, kelompok kecil, maupun kelompok secara besar. Yang kedua, siswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya dalam diskusi kelompok, mengadakan penelitian dan pemecahan masalah. Yang ketiga, yaitu implikasi pembelajaran tematik pada sarana, prasarana, sumber belajar, dan media, yaitu pada penyediaan sarana, prasarana, sumber belajar, dan media, yaitu sekolah harus menyediakan sarana yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran anak. Yang selanjutnya, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Yang terakhir yaitu implikasi terhadap pemilihan metode pembelajaran. Materi yang kelima yaitu landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis. Dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama yaitu progresif, yang kedua konstruktivisme, yang kelima humanisme. Yang kedua, landasan psikologis, yaitu berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Yang ketiga yaitu landasan Yudiris, yaitu berkaitan dengan kebijakan ataupun peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan Yudiris tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan.